Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kita lanjutkan materi turunan kita dan kali ini kita akan membahas turunan fungsi logaritma dan eksponensial. Jadi kita lihat rumus-rumusnya. Apabila fx sama dengan ln u, maka turunannya adalah pertama kita turunkan jadi u aksen, kemudian dibagi dengan u. Yang lain, kalau e pangkat u, maka turunannya adalah U aksen dikali E pangkat U. Logaritma seperti ini. Kemudian eksponensial lagi seperti ini. Lalu ini yang masih pangkat. Lebih baik kita lihat contoh soal dulu. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Carilah turunan fungsi ln X pangkat 5. Kita lihat. Berarti di sini U-nya itu sama dengan X pangkat 5. Kemudian kalau kita turunkan menjadi 5X pangkat 4. Jadi kita turunkan jadi 5X pangkat 4. Maka turunannya menjadi fx sama dengan, ingat rumusnya di atas, U aksennya di atas, dibagi dengan U. Ini bisa kita sederhanakan. X pangkat 4-nya, ini dibagi X pangkat 4, ini habis, ini tinggal X seperti sama dengan 5 per X. Loh, kok bentuknya sederhana sekali? Kenapa? Karena ln X pangkat 5 itu menurut aturan logaritma, ini 5-nya bisa ke depan. Sehingga bisa ditulis fx sama dengan 5 ln X. Kalau 5 ln X ini kita turunkan, itu berarti 5 itu adalah konstanta, berarti turun dari ln X itu menjadi tinggal per X. Jadi menjadi 5 per X. Ya, makanya dia menjadi sederhana. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Fx sama dengan ln 3x pangkat 5 min 7x kuadrat tambah 15 pangkat 8. Berarti U-nya bagian di sini. Kita tulis U sama dengan, ini kita tulis semua. Kemudian kita turunkan yang ini. Itu caranya. Yang pertama pangkatnya kita kalikan ke depan. Kemudian ini ditulis U itu, baru pangkatnya dikurangi 1, baru dikalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam kurung. Sehingga hasilnya kita dapatkan seperti ini. Ya. 8 ini yang ini menjadi pangkatnya 7, kemudian turun dalam kurungnya ini adalah 15x pangkat 4 min 14x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, maka turunannya adalah U aksennya, ya, U aksennya adalah bagian ini semua, dibagi dengan U. U-nya adalah yang ini. Kemudian kita lihat bahwa ini dengan ini persis sama, ini pangkat 7, ini pangkat 8, berarti ini habis, ini tinggal 1. Maksudnya tinggal 3x pangkat 5 min 7x kuadrat tambah 15. Sehingga kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Sama dengan kasus yang sebelumnya, ini sebenarnya ya berasal dari ini. Jadi ln, karena ini pangkat, ini 8-nya bisa ke depan. Jadi dia berbentuk seperti ini. 8 ln 3x pangkat 5 min 7x kuadrat. Nah, kalau ini kita turunkan, berarti ini kan U-nya sekarang yang ini. Ini 8 konstanta, ini U-nya. U-nya adalah 15x pangkat 4 min 14x. Jadi 8, kalau kita pakai ini berarti 8 dikali 15x pangkat 4 min 14x dibagi dengan yang ini. 3x pangkat 5 min 7x kuadrat tambah 15. Persis yang seperti yang di bawah. Oke, kita lanjutkan. Cari turunan fungsi berikut. Ya. Nah, dengan rumus yang ini, E pangkat U, turunannya adalah U aksen E pangkat U, tentu saja kita cari dulu U-nya. U-nya adalah yang di atas pangkat, berarti U-nya itu sama dengan 3x pangkat 5 min 7x kuadrat tambah 15. Kemudian kalau kita turunkan itu menjadi 15x pangkat 4, jadi 5 kali 3, kemudian pangkatnya kurang 1, kurang 14x. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang seperti ini. Pertama U aksennya dikalikan dengan ini kembali. Ya, jadi jangan lupa di depannya ada 5. Berarti 5 kali dalam kurung ini. Ya, harus hati-hati. Nih, ada 5. 5 ini adalah 5 yang di depan. Kemudian yang ini adalah turunannya. Baru ini kita tulis ulang. Selanjutnya, ya kita lihat log
3x pangkat 4 min 10 pangkat 5. U-nya adalah yang ini. Ya. Jadi kita tulis U-nya sama dengan 3x pangkat 4 min 10 pangkat 5. Kemudian kita turunkan tentu saja 5 dikali 3x pangkat 4 min 10 pangkat 4 dikali lagi turunan dalam kurung ini itu 12x pangkat 4. Jadi 12x pangkat 3. Jadi 5. Kemudian ada 12, 5 kali 12 60, jadi 60x pangkat 3 dikali ini. Jadi kalau sederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Baik. Kemudian karena ini ada pakai A, A-nya di sini ini 10. Jadi kalau log itu tidak ditulis basisnya di sini, berarti dia itu berbasis 10. Berarti A-nya 10. Ya, jadi kita tulis A-nya sama dengan 10. Dengan demikian, turunannya menjadi seperti ini. 60x pangkat 3. Jadi 60x pangkat 3 itu adalah yang ini. Sampai ini. Kemudian dibagi dengan ini. Ya, jadi ln 10-nya itu tadi yang ln A. Ya. Kemudian, ini bisa kita sederhanakan lagi sebab ini pangkat 4, pangkat 5, ini hilang, ini tersisa satu di bawah, ln 10. Ya. Kembali lagi, kenapa bisa sederhana kayak beginian? Sebab ini ln dengan log itu sebenarnya sama, cuman ln itu artinya bilangan natural, ya. Logaritma bilangan natural. Nah, sekarang berarti kalau ini itu sama dengan 5 di depan baru log 3x pangkat 4 min 10. Jadi dia menjadi seperti ini. Kemudian kalau ini yang kita turunkan sekarang, dia akan menghasilkan yang seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Fx sama dengan 10 pangkat 4x pangkat 3 min 5 pangkat 8. Jadi dari rumus A pangkat U sama dengan U aksen dan seterusnya, maka tentu saja kita harus cari U aksennya dulu. Ya, kita cari U aksennya, yaitu pertama U-nya 4x pangkat 3 min 5 pangkat 8. Baru kita turunkan. Ya. Kemudian, maaf. Maaf. Kemudian kita turunkan berarti 8 kali 4x pangkat 3 min 5 pangkat 7. Kemudian dikali 4 kali 3 berarti 12x pangkat 2. Berarti ini tadi yang 8 kali 12 menjadi 96. Jadi x kuadrat dalam kurung 4x pangkat 3 min 5 pangkat 7. Kemudian A-nya tentu saja ini 10. Ya, A-nya sama dengan 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, U aksen yang ini. Kemudian A pangkat U-nya, ini tetap A pangkat U. Ya. Kemudian dikali dengan ln A, ln 10. Ya, kita dapatkan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Fx sama dengan ya 5x pangkat 4 tambah 2 dan seterusnya. Ya, kalau kita menggunakan rumus ini, ya, ini, maka sama dengan yang lain. Pertama cari U-nya, ya, kemudian dari U-nya cari U aksennya. Di sini A-nya berapa? Kita lihat di sini bahwa A-nya ini ini. Jadi U, kemudian ini menggunakan rumus, ya, U-nya, mana tadi, sorry, maaf. Ya, menggunakan rumus yang di atas, ya, maaf, ini. U pangkat V, tentu saja U-nya ini, V-nya ini. Ya, kemudian kita cari U aksennya, turunan dari ini, V aksennya kita cari turunan dari ini. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi U aksennya seperti itu tadi. Jadi lanjutkan sendiri. Oke, untuk latihan. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi trigonometri. Ya, kita lihat fungsi trigonometri. Kita tahu bahwa kalau fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Tetapi kalau cos x turunannya adalah min sin. Ya, kemudian yang lain seperti ini. Oke, nanti tinggal kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui trigonometrinya, kita lihat, misalnya kan punya segitiga siku-siku seperti ini. Siku-sikunya ada di sebelah sini. Kemudian sisi siku-sikunya ini adalah B. Kemudian yang di sininya adalah A. Kemudian ini adalah sudut. Kita sebut dengan sudut alfa. Ya, kemudian sisi miringnya adalah C. Ya, sisi miringnya adalah C. Maka
kosinus alfa itu didefinisikan sebagai sisi siku-siku, sisi siku-siku itu ini dan ini, sisi miring yang ini. Jadi ini sudut, saya ulangi, kalau kosinus itu adalah sisi siku-siku yang mengapit sudut, jadi ini yang mengapit sudut, dibagi dengan sisi miring, berarti cos alfa itu sama dengan A per C. Kemudian sinus itu adalah sisi siku-siku di depan sudut, jadi di depan sudut dibagi sisi miring, jadi B per C. Ini dia. Sementara tangen alfa itu adalah sin per cos. Jadi tangen itu adalah sin per cos atau sisi siku-siku di depan sudut dibagi dengan sisi siku-siku yang mengapit sudut. Sehingga diperoleh tangen alfa itu adalah B per A. Selanjutnya, sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos. Ini C per cos. Kalau cosnya tadi A per C, maka dia adalah C per A. Si kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi sama dengan C per B, kemudian kotangen itu adalah kebalikan dari tangen sehingga dia menjadi A per B. Nah, sekarang kita lihat turunannya bagaimana. Ya, kalau tadi yang dasar-dasar sin X sama dengan cos X, maka supaya berlaku lebih umum lagi, ya fungsinya fungsi-fungsi yang banyak, fungsinya di dalam fungsi majemuk, maka fx sama dengan sin U, f aksen X sama dengan U aksen dikali cos U. Ya. Dan seterusnya yang lain ya sama dengan yang dasar tadi, cuman di sini masih ada fungsi U-nya itu bukan hanya X tok, tapi fungsi. Ya. Kita lihat contoh. Cari turunan fungsi seperti ini. Ya. Berarti U-nya itu adalah ini. 2x pangkat 3 min x pangkat 2 tambah 5 pangkat 5. Itu yang kita harus cari turunannya dulu. Caranya 5 kalikan ke depan. Tulis sutu. Pangkatnya 4. Maksudnya pangkatnya kurangi 1. Dikali turunan yang ada di dalam kurung ini. Jadi 5. Berarti kali lagi 6x kuadrat min 12x. Kemudian dikali yang sisanya tadi ini yang kita pangkatkan 4. Jadi kita lihat turunannya menjadi seperti ini. Ya, baru kita masukkan ke dalam fungsinya yang seperti ini, yaitu U aksennya kita tulis utuh, kemudian kosinus U, kosinus ini. Ya, nah ini dia. Kemudian soal selanjutnya, ini saya kira sama, ya sama saja. Cuman U-nya di sini adalah yang ini keseluruhan. Nih, kemudian kita turunkan, ya sama tadi penurunannya. Jadi pertama pangkat ini kita kalikan ke depan, kalikan turunan yang ada di dalam kurung, kemudian ini pangkatnya kita kurangi 1. Ya, kemudian kita masukkan cos. Cos ini turunannya adalah min sin. Ya, ingat cos itu turunannya min sin, sehingga di depannya nanti di sini harus ada min. Ini kita turunkan kalikan semua dengan ini, kemudian sin yang ini tapi pangkatnya tetap sama ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Contoh, cari turunan fungsi tangen ya. Jadi kita lihat, yang paling penting hanya tahu ini fungsi U-nya, kemudian kita cari turunannya, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Kalau misalnya seperti ini kotangen, ya, maka kotangen seperti nanti ini U-nya adalah yang ini, ya. 3 min 7x pangkat 9, U aksennya seperti ini, ya. Min 63 dari mana kan 9 ke depan, dalam kurung 3 min 7x pangkat 8, kemudian dikali dengan turunan di dalam kurung, yaitu min 7, tadi 9, 7 berarti 63, min 63, 3 min 7x pangkat 8. Kemudian masukkan ke dalam rumus seperti di atas. Karena ada minus, ketemu minus menjadi plus 63 dalam kurung 3 min 7x pangkat 8 dikali kosekan kuadrat. Ya, 3 min 7x pangkat 9. Sekarang kita lanjut. Sekan. Ya, kalau sekan kan rumusnya seperti ini. Ya, tinggal mana U-nya, kemudian mana U aksennya, lalu masukkan ke persamaan di atas. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian lanjut, nah ini yang sedikit agak lain. Sinus pangkat 3. Ya, sinus pangkat 3, 5x pangkat 5 min 8x pangkat 4. Caranya adalah pertama,
karena ini tidak linear, kan cuma sinus doang, tapi sinus pangkat 3. Pertama, pangkat dari sinus yang kita turunkan dengan cara 3 kali ini ke depan. Karena konstannya di depan 1, 3 kali, jadi 3 sinus. Pangkatnya kurangi 1, 3 sinus kuadrat, ya. Ini tetap 5x pangkat min 5, min 8x pangkat 4. Jadi kalau kita tulis begini, prosedurnya ya, maaf. Nah ini nih ya. Jadi 3 sin kuadrat 5x pangkat 5 min 8x pangkat 4. Itu baru turunan pangkatnya. Kemudian turunan sinus adalah cos. Berarti cos. Nah, ini baru menurunkan sinusnya menjadi cos 5x pangkat min 5 min 8x pangkat 4. Kemudian selanjutnya ya, turunan yang ada di dalam kurung. Turunan yang ada di dalam kurung adalah pertama, ini kita kalikan ke depan, maksudnya di belakang cos ini. Ini turunan dari ini. 4 dalam kurung 5x. Jadi kalau kita turunkan 4 dikali 5x pangkat 5 min 8x pangkat 3. Ya. Kemudian dikali lagi turunan yang ada di dalam sini. Yaitu 25x pangkat 4 kurang 8. Jadi inilah turunan dari fungsi yang ini. Oke, jadi kalau ini kita sederhanakan bisa saja. Jadi yang bisa kita kalikan ini yang di luar ini 3, 4, ya. Berarti ya hanya itu 3 dan 4 bisa jadi 12. Kemudian kita susun ulang, kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat turunan fungsi inverse trigonometri. Apa yang disebut dengan inverse trigonometri itu kita lihat dulu begini. Kalau cos 60 derajat sama dengan 0,5, kalau misalnya saya tahu 0,5 itu berapa derajat sih dalam bentuk cos? Nah, kita sebutnya dengan cos inverse 0,5 itu sama dengan 60 derajat. Jadi kita tulisnya seperti itu. Jadi atau cara lain menuliskan cos inverse itu adalah arcus cos. Jadi arcus cos 0,5 sama dengan 60 derajat. Ya, misalnya gini. Y sama dengan cos inverse X. Cos inverse X. Ya, ini artinya, kalau kita lihat di sini, ini artinya kan berarti cos Y, ya saya ulangi, berarti ini sama dengan cos Y sama dengan X. Ya, berarti kita lihat di sini, ini sama dengan cos Y sama dengan X. Ini dia. Nah, bagaimana turunannya? Nah, sebelum itu kita lihat dulu yang di sebelah. Ini dia. Ilustrasi tentang cos Y. Nah, kalau ini cos Y sama dengan X, ingat tadi bahwa kosinus itu adalah sisi siku-siku yang mengapit sudut. Ini sisi siku-sikunya, ini. Dibagi sisi miring. Berarti cos Y X. Karena X di sini harus ada sisi miring, berarti di sini 1 kan. X per 1 kan sama dengan X. Berarti ini kita tulis cos Y itu adalah X per 1. Nah, kalau ini X per 1, maaf, kalau ini X per 1, maka bagian sini, ingat, 1 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga kalau mau mencari sisi sini adalah ini kuadrat tambah kurang ini kuadrat. Atau kita tulis akar 1 min X kuadrat. Jadi itu sisi miringnya ini. Ya, sisi siku-siku yang lainnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi, kalau saya turunkan cos, itu adalah min sin. Tapi ini terhadap Y, berarti min sin Y, dy. Sementara turunan dari X adalah 1, tapi karena turunkan terhadap X, saya sebut dengan dx. Jadi, min sin Y dy sama dengan dx. Nah, ini kita pindahkan, jadi dy per dx sama dengan ini pindahkan ke sebelah, jadi min sin Y. Jadi, seperti ini. Jadi, dy per dx sama dengan min sin Y. Sin Y itu apa? Ingat, sin Y adalah sisi siku-siku di depan sudut dibagi sisi miring. Berarti sin Y itu sama dengan akar 1 min X kuadrat per 1 atau akar 1 min X kuadrat. Sehingga dy per dx dari fungsi Y sama dengan cos inverse X itu adalah min seper sin Y atau min seper akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Fungsi hiperbolikus.
Apa itu fungsi hiperbolikus? Jadi kosinus hiperbolikus itu didefinisikan sebagai E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Sementara sinus hiperbolikus itu didefinisikan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Jadi bedanya cuma di sini. Kalau cos plus, di sini minus. Oke. Nah, berdasarkan ini, ya maka kita dapatkan rumus-rumus turunan untuk fungsi hiperbolikus sebagai berikut. Ya, ini dia. Kita lihat, ini dia. Ya. Kemudian kita lihat saja contohnya. Yang beda di sini adalah bahwa kalau pada yang bukan hiperbolikus, turunan sin adalah cos, turunan cos min sin. Kalau di sini tidak ada minus, ya, karena dia berbedanya di sini, plus minusnya berbedanya di sini, ya. Oke, jadi kita lihat contoh yang ini. Diketahui fx sin hiperbolikus 4x pangkat 5 min 7x pangkat 3 pangkat 10. Sin hiperbolikus. Lihat aja U-nya. Ya. Tinggal kita lihat U-nya. Tentu saja U-nya adalah 4x pangkat 5 min 7x pangkat 3 pangkat 10. Kemudian ininya kita turunkan berarti 10 kali 4x pangkat 5 min 7x pangkat 3 pangkat 9. Dikali lagi dengan turunan yang ada dalam kurung. 5 kali 4, 20x pangkat 4 min 21x kuadrat. Ya, berarti kalau kita gabungkan semua, ya, berarti turunannya dikalikan kosinus hiperbolikus yang ini. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian yang contoh berikutnya, kosinus hiperbolikus. Ya. Kosinus hiperbolikus, X pangkat 6 tambah 2X pangkat 8. Jadi ini U-nya adalah X pangkat 6 tambah 2X pangkat 8. Berarti turunan dari U adalah 8, ya, ke depan. Dikali turunan yang dalam kurung berarti 6X pangkat 5 tambah 2 balas kurung. Dikali lagi dengan X pangkat 6 tambah 2X pangkat 7. Ya, ininya jadi 7. Itu U aksennya. Kemudian dikalikan kembali dengan ini sin hiperbolikus. Jadi kita dapatkan model seperti ini. Oke, pertemuan kita sampai segini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.